Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengenalan teori akuntansi. Sebelumnya, anggota dari kelompok ini antara lain adalah Fadila Septianingrum, Muhammad Hadi Eria, Odah Setiawati, Oki Afrian, dan Riris Hoirunisa. Pembahasan yang pertama yaitu berbagai pandangan terhadap akuntansi. Akuntan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang menyangkut transaksi yang memerlukan interpretasi atau analisis khusus, seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, statistik, dan politik. Beberapa interpretasi yang berbeda terhadap teori dan praktik akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi sebagai catatan historis. Teori ini menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan yang didasarkan pada standar akuntansi yang dihasilkan oleh badan yang berwenang. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Teori ini menganggap bahwa manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain, salah satunya adalah pemegang saham. Yang ketiga adalah akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa setiap akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai serta mendukung kebutuhan kelompok tertentu. Dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan untuk membuat kebijakan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Berdasarkan teori ini, manajer akan melobi pembuat standar akuntansi agar standar yang dihasilkan dapat meningkatkan kompetensi manajemen, mengurangi beban pajak, dan mengurangi biaya pembukuan. Yang kelima adalah akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap bahwa sistem akuntansi sebagai sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalis. Yang keenam, akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi pada tindakan. Yang ketujuh, akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai perangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Lalu selanjutnya, akuntansi sebagai komoditi sosial. Berdasarkan teori ini, akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Lalu, akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit. Lalu yang terakhir adalah akuntansi sebagai klub sosial. Teori ini menganggap prinsip-prinsip, standar, dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu. Definisi teori akuntansi. Teori akuntansi adalah suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan hubungan dari berbagai variabel yang ada dalam struktur akuntansi, sehingga bisa memperkirakan fenomena yang mungkin terjadi. Dalam melakukan sesuatu, selalu ada teorinya, entah itu yang kita sadari ataupun tidak. Kebanyakan kita mengetahui praktek tanpa perlu ada teori. Misalnya, seperti membuat adonan beton. Secara teori tukang bangunan mungkin kurang tahu, tapi mereka paham prakteknya. Tapi berbeda dengan ilmu pasti seperti akuntansi. Tanpa teori ilmu pasti seperti akuntansi, akan sedikit kesulitan memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Karena itu, ada yang disebut dengan teori akuntansi. Macam-macam pendekatan dalam teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan pajak atau tax approach. Dalam pendekatan ini, jenis pajaknya adalah pajak penghasilan, di mana pengaruh pajak penghasilan yang bersifat tidak langsung sangat besar. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Pajak Penghasilan menciptakan suatu perbaikan dalam praktek akuntansi umum dan konsistensinya dapat dipertahankan. Tujuan-tujuan akuntansi pajak berbeda dengan tujuan pelaporan keuangan. Akuntansi pajak tidak memerlukan pengukuran penghasilan laba rugi perusahaan, tetapi lebih tertarik pada penetapan suatu dasar untuk keperluan pajak, sehingga kesimpulan akuntansi pajak tidak relevan untuk keperluan pemakai laporan keuangan. Yang kedua yaitu pendekatan legal atau legal approach.
Pendekatan ini berkaitan dengan perolehan hukum atau legal, di mana dalam akuntansi, suatu penjualan harus diakui bila hak milik legal berpindah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan menyelidiki penggunaan hukum untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi, dan dicatat bahwa dalam setiap masalah ekonomi terkait dengan masalah legal, misalnya penghasilan harus direalisasi. Dalam hal investasi, tidak ada penghasilan sampai ada keuntungan yang terpisah dan terrealisasi. Selanjutnya yaitu pendekatan etika atau ethical approach. Pendekatan etika dalam teori akuntansi menekankan pada konsep-konsep keadilan, kebenaran, dan kewajaran atau justice, truth, and fairness. Dalam sistem akuntansi yang andal, keadilan haruslah ada di mana tidak ada kesengajaan untuk memihak pada pihak tertentu atau adanya netralitas, serta harus adanya kejujuran dalam penyajian laporan keuangan atau representational faithfulness. Pendekatan etika mempunyai pengaruh yang meresap di seluruh aspek akuntansi. Selanjutnya, pendekatan ekonomi atau economical approach. Pendekatan ekonomi dalam akuntansi diambil dari jalur yang berbeda, yaitu makroekonomi, mikroekonomi, dan sosial korporasi. Pada makroekonomi dijelaskan mengenai pengaruh prosedur pelaporan terhadap pengukuran ekonomi dan aktivitas ekonomi pada tingkat industri atau perekonomian nasional. Karena salah satu tujuan akuntansi harus dapat mengarahkan perilaku perusahaan atau individu ke arah kebijakan ekonomi nasional. Selanjutnya, pada mikroekonomi dijelaskan mengenai pengaruh prosedur pelaporan terhadap pengukuran ekonomi dan aktivitas ekonomi pada tingkat perusahaan, di mana perusahaan sebagai satuan usaha ekonomi yang kegiatan utamanya dapat mempengaruhi perekonomian melalui operasi di pasar. Pada sosial korporasi, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan biaya polusi lingkungan, pengangguran, kondisi kerja yang tidak sehat, dan masalah sosial lainnya yang biasanya dilaporkan oleh perusahaan. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan perilaku atau behavioral approach. Fokus dalam pendekatan ini adalah pada relevansi informasi yang dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan dan berbagai perilaku individu atau kelompok sebagai akibat dari disajikannya informasi akuntansi. Teori perilaku mencoba mengukur dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh ekonomi, psikologis, dan sosiologis yang ditimbulkan oleh prosedur-prosedur akuntansi dan media pelaporan. Pendekatan yang keenam adalah pendekatan struktural atau structural approach. Fokus dalam pendekatan ini adalah pada struktur sistem akuntansi itu sendiri. Para akuntan mengupayakan adanya konsistensi dalam mencatat dan melaporkan transaksi. Selanjutnya, klasifikasi teori akuntansi. Dalam klasifikasi ini, teori akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori sebagai bahasa. Yang kedua, teori sebagai pemikiran. Dan yang terakhir adalah teori sebagai panduan. Dalam 3 bagian ini, terdapat poin-poinnya. Yang pertama, teori sebagai bahasa dibagi menjadi 3 poin, yaitu sintaksis, interpretasional, dan perilaku. Yang kedua, teori sebagai pemikiran dibagi menjadi 2 poin, yaitu deduktif dan induktif. Serta teori sebagai panduan dibagi menjadi 2, yaitu deskriptif dan preskriptif. Selanjutnya yaitu teori sebagai bahasa. Nah, di dalam teori sebagai bahasa ini terdapat 3 poin. Saya akan coba ulas satu persatu. Teori sintaksis, yaitu ilmu tentang logika tata bahasa. Nah, maksudnya, teori ini dalam akuntansi berhubungan langsung dengan struktur pengumpulan data dan pelaporan keuangan yang mencoba menerapkan praktik akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana akuntan ini harus bereaksi terhadap situasi tertentu atau bagaimana mereka akan melaporkan kejadian-kejadian tertentu. Nah, menurut saya, dalam teori sintaksis ini, akuntansi sangat berhubungan logis dengan bagian-bagiannya. Yang kedua, yaitu teori interpretasional. Adalah ilmu tentang makna bahasa. Dalam akuntansi sendiri, teori ini diperlukan untuk memberikan pengertian tentang konsep-konsep akuntansi sehingga penafsiran konsep oleh si pembuat atau si akuntan sama dengan penafsiran para pemakai laporan keuangan.
Pada umumnya, pada konsep akuntansi tidak dapat diinterpretasikan dan tidak mempunyai arti selain sebagai hasil prosedur akuntansi itu sendiri. Misalnya, laba merupakan konsep buatan yang mencerminkan kelebihan pendapatan atau beban. Pendapatan atas beban maksud saya. Setelah diterapkan suatu aturan untuk mengukur pendapatan atau beban tersebut. Nah, yang ketiga yaitu teori perilaku. Dalam ilmu tentang pengaruh bahasa. Dalam akuntansi menekankan pada pengaruh laporan akuntansi terhadap perilaku atau pengambilan keputusan. Sasarannya pada relevansi informasi yang dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan dan perilaku individu atau kelompok akibat penyajian informasi tersebut, serta berpengaruh laporan dari pihak eksternal terhadap manajemen perusahaan dan pengaruh umpan balik terhadap tindak akuntan dan auditor. Jadi, teori ini menilai pengaruh-pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi dari prosedur-prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Teori sebagai pemikiran. Teori sebagai pemikiran dibedakan menjadi dua, yaitu pemikiran deduktif dan pemikiran induktif. Nah, yang pertama pemikiran deduktif. Penalaran deduktif dalam akuntansi adalah penarikan dari tujuan dan postulat menjadi prinsip-prinsip yang spesifik dan logis sebagai dasar penerapan yang konkret atau praktis. Di dalam proses deduktif, rumusan tujuan sangat penting, karena tujuan yang berbeda akan mensyaratkan struktur yang sama sekali berbeda dan menghasilkan prinsip-prinsip yang berbeda pula. Kemudian kelemahan dari metode deduktif ini sendiri yaitu jika postulat dan premis salah, maka kesimpulannya juga akan salah. Pendekatan ini juga dianggap menyimpang dari kenyataan untuk bisa menurunkan prinsip-prinsip yang realistis dan berguna atau untuk memberikan dasar bagi aturan-aturan praktis. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran induktif, di mana proses induktif meliputi penarikan kesimpulan umum dan pengamatan dan pengukuran yang spesifik. Nah, di dalam akuntansi, proses induktif melibatkan pengamatan data keuangan perusahaan. Jika terdapat hubungan yang berulang-ulang, maka generalisasi prinsip dapat dirumuskan, sehingga prinsip baru dapat ditemukan. Misalnya, pengamatan terhadap sejumlah perusahaan dapat dibuktikan kecenderungan historis dari penjualan masa lalu merupakan alat ramal yang lebih baik untuk kas yang akan diterima dari pelanggan di masa yang akan datang. Kemudian keunggulan pendekatan induktif ini adalah tidak dibatasi oleh model atau struktur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, peneliti bebas mengadakan pengamatan yang dianggap relevan. Kemudian kelemahan dari pendekatan ini adalah data mentah mungkin berbeda bagi setiap perusahaan yang mungkin hubungannya berbeda sehingga sulit untuk menarik generalisasi dan prinsip-prinsip dasar. Misalnya, hubungan antara total pendapatan dan harga pokok penjualan mungkin konstan untuk beberapa perusahaan. Tetapi hal ini bukan berarti konsep laba kotor historis merupakan pengukuran yang baik untuk meramalkan operasi suatu perusahaan pada masa yang akan datang dalam seluruh kasus. Nah, para pengamat cenderung dipengaruhi oleh ide-ide di bawah sadar mengenai hubungan apa yang relevan dan data apa yang harus diamati. Dengan metode deduktif, penerapan dan aturan-aturan praktis disimpulkan dari postulat dan bukan dari pengamatan. Praktek dengan metode induktif, prinsip-prinsip dapat disimpulkan dari praktek terbaik yang sedang berlaku. Teori sebagai panduan. Yang pertama ada deskriptif. Teori deskriptif mengemukakan dan menjelaskan informasi keuangan apa yang disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai laporan keuangan serta bagaimana penyajian dan perkomunikasiannya. Jadi, teori induktif menurut sifatnya biasanya bersifat positif. Lazim juga disebut teori akuntansi positif. Contohnya itu ada kajian tentang hutang, bonus, biaya politik, dan ekuitas. Selanjutnya ada perspektif, disebut juga dia normatif. Teori normatif mencoba menetapkan data apa yang harus dikomunikasikan dan bagaimana data ini harus disajikan. Berarti, teori ini menjelaskan apa seharusnya dan bukan apa sebenarnya disajikan. Lazim disebut teori akuntansi normatif. Contohnya itu akuntansi untuk perubahan harga. Pengujian terhadap teori. Fungsi penting dari suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima.
Kebenaran suatu teori harus dapat diuji baik secara logis ataupun empiris, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Jika teorinya didasarkan pada pendekatan matematis atau a priori, maka pembuktian kebenarannya didasarkan pada konsistensi logis. Namun, apabila teori didasarkan pada fenomena fisika atau sosial atau a posteriori, maka pembuktiannya harus didasarkan pada hubungan antara peristiwa-peristiwa yang diramalkan dan hasil observasi dunia nyata. Ada 3 kriteria dasar yang sering digunakan seseorang dalam meyakini bahwa pernyataan tertentu itu dikatakan benar atau salah. Yang pertama, dasar dogmatis. Dalam dasar dogmatis, pernyataan yang dibuat seringkali dibenarkan berdasarkan suatu otoritas tertentu. Contohnya, saat membaca koran dan percaya terhadap apa yang ditulis di koran. Yang kedua, terbukti sendiri atau self-evident. Justifikasi terhadap kebenaran yang terbukti sendiri adalah sebuah kelogisan atau reasonable perasaan dan kejelasan dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Contohnya adalah pernyataan bahwa akuntansi menggunakan harga pasar. Hal tersebut merupakan kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Lalu dasar yang ketiga yaitu dasar ilmiah. Pada dasar ilmiah terdapat 4 poin. Yang pertama, sintaktik dan induksi. Sintaktik teori yang dikelompokkan sebagai sintaktik apabila teori tersebut dapat dipastikan benar atau tidak dengan menggunakan logika dan penalaran tertentu. Induksi pada induksi, pernyataan-pernyataan di mana kebenaran dan kesalahan hanya dapat diketahui melalui pembuktian empiris. Artinya, kebenaran suatu pernyataan dinilai berdasarkan hubungan dengan pengamatan atas fenomena-fenomena yang ada di dunia nyata. Yang kedua yaitu falsifikasi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Karl Popper yang mengatakan bahwa tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukan membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Yang ketiga, paradigma dan revolusi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan bukan merupakan hasil evolusi, melainkan kemajuan pengetahuan itu merupakan hasil revolusi, karena teori itu bisa digantikan dengan teori lain ketika teori tersebut tidak cocok. Lalu, ada research programmes. Imer Lactos mengatakan bahwa teori ilmiah merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa asumsi dasar yang dinamakan hardcore dan seperangkat hipotesis yang dinamakan protective belt of auxiliary hypothesis. Research program dikatakan bersifat progresif apabila yang pertama memiliki positif heuristik yang memberikan kesempatan untuk peneliti, lalu menghasilkan fenomena baru dari waktu ke waktu.